social engineering bermodus penipuan melalui file atau dokumen undangan. Waspadalah terhadap penipuan modus undangan pernikahan digital. Hati-hati jika Anda mendapatkan undangan pernikahan digital. Mungkin lu udah bosen ya denger atau baca cerita tentang akun bank kehack, ya, duit ratusan juta misalnya orang lain hilang, lalu komplain ke bank, dan nggak ada tindakan ya, atau bahkan ya nggak akan pernah balik duitnya. Pertanyaannya, lah kok bisa kejadian? Kok bisa akun banknya kehack? Nah, salah satu cara yang paling atau sering banget dipakai oleh para penjahat ini, itu namanya adalah social engineering. Jadi ini adalah taktik manipulasi psikologis biar orangnya tersebut itu mau ngasih informasi sensitif atau bahkan melakukan sesuatu tanpa dia sadari. Dan yang lagi rame saat ini ya, atau marak saat ini, itu para penjahatnya tuh ngirim file APK ya, atau aplikasi itu lewat chat, misalnya WhatsApp, Telegram, atau bahkan SMS. Nah, di video kali ini gua bahas nih, gimana cara kerja si penipuan ini ya dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting sih, gimana cara lu bisa ngehindarin penipuan ini. Jadi gini modusnya. Jadi penjahat itu bakal ngechat lu, misalnya dia pura-pura jadi kurir paket misalnya, lalu dia ngechat, "Kak, ini cek resi paketnya." Nah, terus dia kasih file APK. Atau tiba-tiba dia pura-pura jadi temen lu, misalnya ya, "Kak, mohon hadir ya." Terus dia kirim ya file undangan. Padahal isinya adalah APK. Atau bahkan mungkin ada pemberitahuan hadiah misalnya, "Selamat, Anda menang hadiah," atau "Anda menang undian," ya. Kalau mau klaim silakan klik di sini. Padahal itu adalah file APK yang harus di-download. Nah, atau sekarang tuh lagi rame contohnya ada info dari pemerintah atau bank ya, tagihan BPJS Anda belum dibayar ya. Atau kalau rekeningnya tidak mau diblokir, silakan update data perbankan Anda ya. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Dan itu sama ya, akhirnya dikirim juga file APK. Atau yang lagi rame terakhir juga ada yang namanya surat tilang contohnya ya. Tiba-tiba ada yang ngirim chat, "Anda kena tilang. Untuk cek detail tilangnya silakan klik link ini." Padahal itu adalah download APK. Nah, intinya tuh mereka bikin kita panik misalnya ya, dan akhirnya penasaran. Akhirnya kita klik lalu install. Nah, file itu ya yang dikirim oleh si penjahat itu bukan foto, bukan PDF ya, atau bahkan dokumen ya. Itu sebenarnya file APK. APK itu adalah aplikasi installer untuk Android. Nah, yang bahayanya, kadang-kadang nama filenya itu disamarin. Contohnya misalnya cek resi.apk atau undangan pernikahan .apk ya. Jadi sekilas tuh kelihatannya kayak file biasa aja ya, padahal itu adalah aplikasi yang diinstal di HP kita. Dan problemnya adalah itu adalah aplikasi untuk menyadap. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih cara kerja APK penyadap ini ya, atau APK jahat ini? Jadi, begitu misalnya lu install APK ini, aplikasinya itu bakal minta permission atau izin akses. Biasanya sih dia akan minta izin untuk baca SMS yang masuk. Nah, karena lo misalnya udah terlanjur panik atau bahkan penasaran ya, atau bahkan tidak dibaca sama sekali, kebanyakan orang akhirnya klik izinkan tanpa mikir panjang lagi. Nah, begitu diizinkan, aplikasinya itu jalan secara diam-diam di background atau di belakang aplikasi lo. Jadi, lo nggak akan bakal ngelihat apa-apa sebenarnya. Tidak ada tampilan, nggak ada ikon aplikasi, bahkan nggak ada notifikasi aneh sama sekali. Jadi, dia kerjanya di belakang layar. Nah, tapi setiap ada SMS masuk ke HP lo, itu otomatis si file jahat itu ya, itu akan mengirim semua SMS-nya ke server penjahatnya. Nah, pertanyaannya, memang kenapa kalau SMS itu disadap ya? Nah, karena hampir semua bank di Indonesia saat ini itu pasti selalu menggunakan SMS OTP atau one time password. Jadi untuk verifikasi login, transaksi ya, pengiriman dan hampir semuanya itu pakai SMS. Jadi kalau penjahat sampai bisa mengakses SMS lo, ya udah, bahaya banget. Oke, jadi sekarang misalnya kondisinya penjahatnya udah bisa nyadap SMS lo. Nah, langkah selanjutnya itu mereka akan coba login ke mobile banking atau bahkan internet banking dari HP lain. Nah, biasanya itu mereka akan coba pakai nomor HP ya sebagai username-nya.
Lalu otomatis kan banknya akan ngirim kode OTP ya, itu lewat SMS ke HP kita. Nah, SMS-nya itu karena sudah disadap, otomatis akan dikirim ke server si penjahatnya. Otomatis penjahatnya udah dapat OTP-nya juga. Nah, penjahatnya otomatis dia akan masukin OTP-nya ke akun banknya, dan akhirnya mereka bisa masuk ke rekening bank lu. Nah, dari situ mereka ya udah, karena udah bisa masuk, mereka bisa transfer duit atau bahkan nguras semua saldo rekening lu. Nah, semua itu kejadiannya bisa dalam hitungan menit aja gitu ya, jadi nggak akan lama juga. Jadi bahkan mungkin kita nggak sadar kalau duit kita udah dikuras habis sama si penjahatnya. Nah, sekarang bagian yang paling pentingnya nih, gimana caranya lu bisa ngehindarin ini semua? Yang pertama, jangan pernah install APK dari chat. Jadi itu aturan paling dasarnya. Jadi nggak ada kurir yang nyuruh lu install aplikasi buat cek resi misalnya ya. Nggak ada juga undangan pernikahan bentuknya APK. Kalau misalnya ada yang ngirim file atau misalnya minta lu install aplikasi, itu udah 100% fix penipuan. Yang kedua nih, perhatiin extension atau akhiran dari filenya. Kalau misalnya filenya itu dikirim akhirannya adalah APK, itu jangan diklik ya. Itu langsung aja hapus atau bahkan blokir nomornya, apalagi orangnya nggak kita kenal ya. Contohnya misalnya kalau buat cek resi, itu biasanya itu link trackingnya itu dari website resminya, atau bahkan buka toko online-nya itu langsung bisa kelihatan ya, jadi bukan disuruh install aplikasi. Nah yang ketiga, jangan kasih izin sembarangan. Cek apa masuk akal atau enggak sih, misalnya aplikasi cek resi tapi kok butuh SMS ya. Nah atau misalnya aplikasi undangan kok butuh akses SMS ya. Kalau memang nggak masuk akal ya nggak usah diinstal ya, atau ya hapus aja udah langsung aplikasinya. Nah, keempat nih, gunain nomor HP yang berbeda buat akun bank. Nah, ini sebenarnya tips yang menurut gua tuh paling underrated ya. Jadi, punya nomor khusus ya, yang cuma dipakai buat akun bank ya, dan nggak dipakai untuk chat sehari-hari. Nah, jadi nomor ini tuh nggak lu share ke siapapun ya. Jadi, kalaupun nanti ada HP yang biasa lo gunakan untuk chat, itu kena hack, nomornya tuh berbeda dengan nomor di banknya. Nah, jadi dengan seperti ini bakal lebih aman. Jadi, lu punya HP atau punya nomor ya khusus untuk akun atau transaksi bank aja. Nah, yang terakhir atau kelima ya, itu pastiin lu aktifin semua fitur keamanan di banknya. Beberapa bank ya sekarang itu udah nyediain fitur kayak di limit transaksinya ya, atau ada notifikasi real time, atau bahkan ada verifikasi biometrik ya pakai fingerprint atau Face ID. Nah, pastiin semua fitur keamanan itu aktif di akun bank lu. Jadi intinya penjahat itu nggak perlu jago hacking ya. Jadi mereka tuh cuma butuh lu lengah sedikit atau satu kali aja ya. Lalu lu klik aplikasinya, lu install aplikasinya ya. Ya bisa jadi gara-gara seperti itu duit di rekening lu itu habis semua. Jadi ingat ya, nggak ada kurir yang nyuruh install APK, nggak ada undangan nikahan bentuknya APK juga, nggak ada hadiah yang minta lu download aplikasi atau bahkan install APK. Jadi kalau misalnya lu dapat kayak gitu, ya udah pastilah itu penipuan ya. Jadi langsung hapus atau blokir aja. Gua saranin lu share ini ke keluarga lu ya, atau ke orang tua lu atau ke teman-teman lu, terutama yang bukan orang teknologi. Kenapa? Karena kebanyakan korban itu adalah orang-orang yang tidak melek teknologi. Dengan misalnya lu share video ini ya, setidaknya lu bisa nyelamatin duit orang-orang di sekitar lu. Gue Eko Kurniawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe.